Ini suara mesin kurang sehat, agak nahan untuk gasnya apalagi tenaganya. Ini pasti kompresinya mengalami kebocoran. Saya yakin ini pasti kompresinya 100% mengalami kebocoran. Ora kena cilik ke gasnya. Langsung saja ke poin intinya. Intinya Honda mesin C series ini yang dikeluhkan konsumen itu yang pertama ngempos pastinya itu ngempos dan tidak bertenaga ya, ngempos tak bertenaga kemudian berbet. Si konsumen itu menyuruh saya untuk servis karburator, tetapi saya menolak. Kenapa saya menolak? Kalau saya hanya servis karbu itu masalah tidak selesai, makanya saya langsung bongkar di bagian kop atau headnya ini pasti di bagian klepnya itu kompresinya mengalami kebocoran. Pasti pada umumnya seperti itu. Kasus-kasus yang sering saya jumpai, sering saya temui untuk semua sepeda motor, ketika semua komponen dirasa tidak bermasalah, saya yakin untuk bagian CDI atau pengapian dan kelistrikannya ini, pengapian khususnya ini pasti tidak mengalami masalah. Langsung cek ke bagian kompresinya ini ya, langsung cek tanpa basa-basi. Nah, ini untuk memposisikan nok dalam kondisi free atau bebas seperti ini. Kalau sudah dirasa bebas, baru dicek apakah ada kebocoran kompresi dengan cara diberi cairan BBM atau pertalite ya. Ini saya memakai pertalite, dimasukkan di bagian squeeze-nya ini, kemudian bagian kubah atau squeeze ya. Karena ini kondisi masih agak panas ya, ini saya masukkan lagi, kemudian kompresor dalam arti benar-benar dingin. Nah, ini baru disemprot seperti ini kawan-kawan. Kemudian dilihat apakah ada gelembung. Nah, ini ada gelembung, itu menandakan berarti kompresi mengalami kebocoran. Bagian klep apa ini? Bagian klep in-nya ya. Bagian klep in ini mengalami kebocoran, namun nah parah malahan. Nah, ini yang saya bilang, kalau hanya di servis bagian karbu, setel klep, kemudian bersihkan karburatornya, itu masalah tidak akan selesai. Yang ada nanti ketika servis selesai, konsumen itu malah komplain, datang lagi dengan alasan kok hasilnya masih utuh seperti itu. Nah, makanya saya selalu membongkar di bagian head ini semua motor, tetapi perlu dianalisa terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung dibongkar di bagian headnya ini. Pada intinya itu harus dipahami ya, harus dipahami semua spare part dan fungsinya itu harus dipahami sebelum beranjak lebih jauh untuk memvonis sebuah penyakit sepeda motor. Nah, ini saya coba sekali lagi untuk memastikan bahwa kompresinya ini benar-benar bocor. Nah, bisa diperhatikan ini ada gelembung ya. Kemudian yang X juga ini lebih parah nampaknya. Jadi seperti itu. Mohon maaf untuk detailnya tanpa saya tes terlebih dahulu. Intinya saya merekod video ini dalam arti tidak secara lengkap. Saya memberikan pemahaman secara langsung kepada intinya. Ketika menjumpai sepeda motor yang sejenis ini, misalkan C series, motornya itu berbet atau tenaganya tidak ada, loyo katakanlah, itu pasti rata-rata yang bermasalah itu di bagian kompresi. Nah, tujuan video saya ini untuk memberikan pemahaman atau sebuah penyelesaian. Nah, di sini kenapa saya tidak memberikan video awal, misalkan pengetesan, kemudian suara mesin dan lain sebagainya. Ya, salah satunya untuk menghemat durasi. Dan pada intinya nanti yang merasakan itu
konsumen saya itu sendiri. Bagaimana kondisinya atau bagaimana hasilnya ketika sebelum dibongkar atau sebelum saya tangani dan sesudah saya tangani itu, apakah ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan, dalam arti lebih enak setelah saya tangani atau setelah saya bongkar, atau lebih tidak enak. Nah, ketika nanti konsumen bilang enak, oh berarti kan positif. Permasalahannya itu nanti di bagian ini, di bagian kompresinya ini, atau lebih tepatnya di bagian silinder head, tepatnya lagi pada bagian klep yang mengalami kebocoran. Nah, solusinya apa ketika klep ini bocor nanti? Ya silahkan bisa disekur ulang. Ketika bos klepnya longgar atau oblak, ya silahkan diganti. Seperti itu, tahap-tahapannya seperti itu. Kalau cara sekur kan pasti tahulah cara penyekuran itu bagaimana, secara manual atau pakai bor gitu kan, banyak versi lah. Intinya di bagian klep ini harus benar-benar rapat ya. Jangan lupa untuk pengecekan di bagian bos klep ini, dicek. Kalau misalkan longgar itu wajib dilakukan penggantian walaupun diganti. Nah, ini contohnya, ini bagian klep X nya itu longgar. Nah, ini ada space atau oblak ya, ini wajib dilakukan penggantian yang namanya bos klep beserta seating klepnya. Yang in juga sama longgar. Saya sarankan ketika penggantian bos klep itu beserta dengan seating klepnya, supaya nanti ketika pemasangan klep itu tidak terlalu renggang atau tidak terlalu berlubang atau berongga sangat parah ya. Jadi nanti untuk penyekurannya itu biasanya terlalu lama ketika tidak diganti seating klep secara bersamaan. Seperti itu teman-teman. Langkah-langkahnya sebenarnya simpel. Ketika menjumpai motor itu berbet atau tenaga ngempos, dirasakan semua komponen CDI tidak bermasalah, spool tidak bermasalah, pengisian tidak bermasalah, itu pasti di bagian klep. Langkahnya bagaimana? Ya silahkan bongkar di bagian kop, kemudian buka di bagian klepnya. Usahakan jangan dibuka dulu, kalau bisa dicek bagian kompresi mana yang mengalami kebocoran lebih parah. Nah, seperti itu. Ini untuk bagian klep in macet. Nah, ketika macet ini usahakan membeli klep cadangan ya, dalam arti nanti ketika dipasang bos klep biasanya itu terlalu seret atau tidak bisa masuk karena ini ada luka di bagian batang klepnya. Nah, ini luka ini kalau dipaksakan dipakai, nanti bos klepnya juga akan rusak lagi karena terjadi goresan. Nah, saran saya alangkah baiknya untuk klep innya ini diganti satu set dengan klep yang X dengan kualitas yang bagus. Oke, ini di bagian finishing, langsung ke video selanjutnya ya. Ini sudah pada tahap finishing atau pengetesan. Bisa dilihat suaranya sebelum saya bongkar dan sesudah. Ini sesudah saya bongkar, finishing, tinggal dicoba oleh konsumennya secara langsung. Dan nanti bagaimana hasilnya atau bagaimana kondisinya setelah saya bongkar dan sebelum saya bongkar. Silahkan Mas dicoba dulu, dicoba muter dulu ke utara. Monggo silahkan, tak tunggu di sini, jangan lama-lama tuh Mas ya. Nah, ini sambil menunggu si pemilik motor kembali ya. Jadi seperti itu kurang lebih kalau saya menangani sebuah sepeda motor ya teman-teman. Jadi pahami dulu kondisinya. Intinya kan kelihatan ketika karburator itu mengalami masalah, pengapian itu mengalami masalah. Ini bisa dibilang kan pengapiannya kan AC. Kelihatan ketika bagian pengapiannya yang bermasalah itu kelihatan. Bisa dirasakan lah, mulai dari suara mesinnya, kemudian langsamnya itu bisa dirasakan, kelihatan namun harus dirasakan seperti itu. Jadi
Jangan serta-merta ketika seorang konsumen minta servis kita kerjakan. Kalau saya pribadi loh ya, saya tidak mau langsung mengerjakan karena takutnya nanti ketika saya servis saya hanya ingin mendapatkan uang tetapi hasilnya masih sama, nanti konsumen itu malah komplain. Nah ini beliau datang, silahkan didengarkan sendiri ya untuk argumennya nanti. Oh bukan. Nah ini beliau datang. Penak di. Penak. Kata nih. Wira bener kata nih gue cekeli kontake. Penak saiki. Kira wis entek kene